Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita agar hidup kita sukses, hidup kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang Allah harapkan. Di dalam Al-Quran surat ke-29 Allah menyampaikan di ayat ke-69, Allah menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad artinya bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, maka kata Allah akan kami tunjukkan dari jalan yang tak pernah terpikirkan, dan itu Allah berikan petunjuk la ma'al muhsinin, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa terus berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang tak terkira yang Allah curahkan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat, karenanya kita bersyukur kepada Allah. Minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan wujud terima kasih ini bukan hanya sekedar mengucapkan sholawat, tapi kita menjalankan semua ajaran-ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita. Kita berupaya untuk mempertahankan secara istiqomah hingga ajal menjemput. Mudah-mudahan Allah kelak di penghujung kehidupan kita telah memberikan kita dengan nafas yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Janji dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang akhir kalimat yang diucapkan dengan lafaz la ilaha illallah, maka janji baginda Nabi Muhammad SAW dakhala jannah. Itu adalah garansi yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah itu adalah bukan ucapan yang ringan, ucapan yang berat, yang memang mungkin ketika dalam kondisi kita normal seperti saat ini, mengucapkan la ilaha illallah adalah sesuatu yang mudah. Tapi ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, di mana ribuan setan bahkan tak terhitung, iblis laknatullah mengutus para setan laknatullah untuk menggelincirkan kita di saat-saat terakhir supaya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji iblis, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Janji iblis ini kemudian dituangkan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-17, bahwa iblis akan menggelincirkan umat manusia dari beragam arah, depan, belakang, kanan, kiri. Namun iblis tidak sanggup untuk menggoda manusia dari atas dan bawah. Apa maknanya? Ketika setiap gerah langkah kita gantungkan kepada yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita menggantungkan kepada kitab suci, menggantungkan kepada nurani yang sudah Allah titipkan kepada kita, maka insya Allah kita akan selamat dari bujuk rayu iblis laknatullah, sebagaimana pelajaran yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk umat manusia, yaitu manusia yang pertama yang Allah turunkan ke atas muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa, yang kemudian tergelincir oleh bujuk rayu iblis laknatullah. Padahal beliau Allah tempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan, namun kecerdasan dan kelihayan iblis mampu menggelincirkan umat manusia. Karenanya jangan merasa hebat, jangan merasa luar biasa ketika kita menjadi ahli ibadah. Jangan pernah juga kita merasa kecil hati dan minder, atau bahkan kita berputus asa ketika kita menjadi orang-orang yang berdosa. Karena itulah bujuk rayu iblis yang kemudian dia berkata, sudah kadar
tenggelam dalam gelimang dosa dan dalam gelimang kemaksiatan. Itulah kata-kata iblis yang kemudian seolah-olah ia memotivasi diri kita, namun sesungguhnya provokasi yang jahat yang membuat diri kita tanpa sadar kemudian kita terkena dengan jeratannya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lengah sedikit pun untuk kita tidak ingat kepada Allah. Jangan pernah lengah sedikit pun untuk kita tidak berzikir kepada Allah. Karena dengan kita berzikir, iblis laknatullah tidak akan mampu masuk ke setiap relung-relung batin kita, relung-relung nadi kita, relung-relung hati kita, yang kemudian membuat diri kita menjadi was-was dan gelisah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar hidup kita sukses, hidup kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang Allah harapkan. Di dalam Al-Quran surat ke-29 Allah menyampaikan di ayat ke-69, Allah menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, maka kata Allah akan kami tunjukkan dari jalan yang tak pernah terpikirkan, dan itu Allah berikan petunjuk la ma'al muhsinin, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa terus berbuat baik. Maka pernah ketika saya sampaikan kepada jamaah, ibadah yang tepat waktu, ibadah yang begitu sangat serius, itu yang dilakukan secara personal jauh lebih baik ibadah yang dilakukan walaupun kita telat sholatnya, tapi kita karena toleransi kepada sahabat untuk kita bersama-sama sholat berjamaah, untuk berjamaah secara bersama-sama dan memberikan kesempatan kebaikan kepada yang lain, maka itu jauh lebih baik dibandingkan kita sholat yang secara personal kita jauh lebih khusyuk, jauh lebih baik. Maka itu di hadapan Allah jauh lebih baik ketika kita peduli kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang lain. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Bukan saja melahirkan tentang personal yang kuat, personal pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Karenanya akhlak tidak akan pernah berfungsi secara baik kalau akhlak itu tidak dinikmati oleh khalayak umum. Artinya apa? Bahwa ibadah yang kita lakukan secara personal itu harusnya melahirkan pribadi-pribadi yang soleh secara sosial. Karenanya saat ini kita sedang melakukan ibadah umrah, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lain di tempat tanah suci, baik itu Makkah ataupun Madinah atau di tempat-tempat suci yang lainnya, tidak akan membawa dampak yang berarti di hadapan Allah, apalagi di hadapan makhluk, ketika justru tidak memberikan manfaat bagi halayak umumnya. Karenanya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat, teruslah beramal, dan perbuatan kita, amal kita akan dianggap menjadi amal yang baik atau amal soleh ketika apa yang kita lakukan berdampak secara sosial. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.